Halo, Assalamualaikum. Pagi, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, pagi Pak. Selamat pagi. Salam Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Baik, Alhamdulillah. Kita mulai kuliah lagi ya. Itu tolong apa? Tolong dibikin hadir di itunya di Google Classroom-nya. Udah, Pak. Baru 7. Udah Pak. Belum tuh. 1, Baru 2, bangun langsung 3, 4, absen Pak. 5, 6, 7, 8, ada 8 tuh. Satu lagi belum. Satu lagi ada belum tuh. Sudah masuk 8 orang yang bikin hadir di Google Classroom baru 7. Sudah, Pak. Sudah 8 sekarang. 8 ya, udah. Oke, hari ini hari Sabtu, tanggal 3 Agustus tahun 2020, jam 10 tepat ya. Kita mulai kuliah hari ini, kuliah yang ketiga ya, yang ketiga. Mudah-mudahan saudara sehat semuanya ya. Sehat Pak. Ya, kurang satu pun. Tolong buka video sebentar ya. Buka video. Buat apa Pak? Segala Yes. video coba. Hani buka videonya. Ayo. Hani. Si Maria buka videonya. Maria. Heni, Pak. Heni, bukan Hani. Heni. Tifal buka videonya. Pak, sebentar, Si Pak. Evita. Ada RJ. Jipni Pak, Jipni. Kita udah Pak. Elizabeth. Rulita. Udah kan. Sebentar, Pak. Kemudian Khairunisa, Ica, buka videonya, Ca. Tunggu, Pak. Ayo cepat. Pakai baju dulu Pak katanya. Gak usah pakai baju lah, buka aja. Buka videonya maksudnya, buka videonya. Bapak, sebentar lagi pakai kerudungan. Buka videonya aja, Ca. Udah. Ica, Iya, tunggu, Bapak. Pak, kok nggak ada suaranya ya? Niken. Ya kamu benerin dulu. Niken buka videonya Niken. Udah. Halo? Halo. Kok halo sih? Ica belum. Kamu Iya, dari HP. Pak. Kamu dari HP ya? Nah, itu buka videonya ya. Nah, takutnya yang masuk bukan orang tuh ya. Mas siapa, Pak? Hantu, Pak. Ya. Udah, sekarang kita ke absen dulu ya. Tunggu ya. Udah bisa matiin kan Pak videonya? Apa? Bisa matiin. Udah ada aktif videonya, udah. Kita absen dulu nih. Ya. Kita absen dulu. Perkuliahan. Pertemuan absensi. Mana ini? Oke, kuliah sekarang. Ini kuliah ketiga atau keempat nih? Tiga Pak. Itu 3 udah diisi kemarin. Ketiga atau keempat sekarang ya? Ketiga. Kemarin kedua, Pak. Itu kedua, aduh, udah ketiga ya sekarang. Si Neno ada? Neno? Itu beda kelas Pak, beda kelas Pak. Oh, udah kelas, aduh. Beda kelas, Pak. Itu ALK. Oh iya. Bentar. Pak. Bentar, beda kelas ya. Waduh. Ini Meksiko kayak ini. Ini baru ya. Gilang. Gak ada mangkir. Heni. Hadir Pak. Hadir. Ya, Hilang. Kok mangkir nih? Hadir Pak. Rulita. Hadir Pak. Hadir. Rulita hadir. Hadir Kita Pak. pakai video, kalau nggak pakai video nggak hadir. Iya, kalau video nggak hadir, kalau video nggak hadir. Si Nano. Hadiroh, Pak. Hadiroh. Nano ada, Nano. Hadiroh. Ini hadir, Hadir. Pak. Hadiroh. Nano ada. Nggak Pak, mangkir. ini aku mau mandi. Mangkir Pak, mangkir. Mangkir. Nano ada ya.
Hadir. Bapak hadir ini. Hadir dia. Hadir. Ica manggil. Ini ada Bapak, astagfirullahaladzim. Ini tuh Ada. saya pakai video. Oh iya. Niken Hadir Pak, hadir. hadir ya, hadir Niken. Evita Hadir, Pak. hadir. Buka video, kalau buka video nggak hadir berarti ya. Udah hadir, udah buka video. Hadir. Guna Aljibmi Hadir, Pak. hadir. Okta Mangkir Pak. Pak, mangkir. mangkir. Mangkir Pak, dia jalan-jalan. Mangkir kemana dia? Okta mana Okta? Enggak ada, Pak. Nggak ada Okta. Belum masuk, nanti suruh masuk, Pak. Siapa Pak? Waduh. Okta lagi ngulek, Pak. Nikita Willy ada? Adanya nih kita Mirzani, Pak. Waduh, Nikita Willy nggak ada. Mangkir ya. Biasa ditulis Nikita Willy ini. Di shooting kali. Maria Hadir Pak. mangkir apa? Hadir. Hadir sih mangkir. Rival. Hadir Pak. Rivalmu siapa? Rivalmu? Nggak ada Pak. Nggak ada. Oh, berarti nggak ada, masuk rival nggak ada ya? Masuk Pak. Oh masuk. Oh rivalmu tadi rival mana? Saya sendiri rivalnya ya. Iya Pak. Elizabeth. Hadir Pak. Oh, hadir ya. Hadir dong. Rizal. Padang dia. Mangkir. Udah ya. Oke ya. Sekarang share itu ya, share materi ya. Kita pelan-pelannya materi agak berat-berat sedikit ya, berat-berat sedap sedikit ya. Iya, Pak. Ya. Saya shoot itunya, materinya. Udah bisa matiin kamera kan Pak? Apa? Udah bisa matiin kamera? Boleh kalau nanya nyanyi ke kamera ya. Kalau saya lagi itu mati kamera nggak apa-apa. Oke. Ya. Ini tumben Kelihatan belum? listnya. Udah kelihatan belum? Belum Pak. Tumben apa? Udah kelihatan belum? Udah Pak, udah. Ya udah Pak. Ya ya. Dan kita masuk ini salah. S1 ini. Oke ya. Oh, sebentar ya. Sebentar dulu. Saya tunggu sebentar. Mana nih? Pak, aku belum di absen. Apa? Jangan Pak, jangan di absen Pak. Dia baru masuk Pak. Aku pacaran dulu. Sebelum Iya, sebelum- Pak. Aku pacaran dulu dia Pak. Belum absen siapa? Aku Pak. Jangan Pak, nggak usah. Siapa belum absen? Pak, aku absen, Pak. Bohong. Jangan Pak, jangan di absen. Bapak nggak sayang aku ya? Waduh. Enggak. Karena Oka busuk. Pas Sparta. Sebentar. Aku nggak mau sebentar, Pak. Aku maunya lama. Ini mangkir ya, hadir. Ih, Fadil, Fadilah. Aku kasih Fadilah cantik banget dari malas kamu yang sayang sama Pas Sparta. Oke ya. Pak, Okta Sebentar ya. baru bangun tidur Pak. Iya tuh Iya. Pak. Masih di bantal. Aku tadi Bentar ya. mimpiin Bapak gitu. Masa kuliah di bantal Pak? Ini di bed cover, anjir. Bapak, kok aku belum di absen? Udah, absen udah. Mana aku nggak dilihat layarnya, nggak ada. Berisik nih Okta baru mau masuk. Udah. Nanti dicek lagi ya. Ya udah deh. Oke. Makasih ya Bapak sayang. Ya. Oke, sekarang kita masuk risiko kredit ya. Bapak kok ketawa-tawa? Risiko kredit. Jadi risiko kredit itu
risiko yang muncul karena perusahaan memberikan pinjaman kepada pihak lain, terutama perbankan atau lembaga keuangan ya. Itu sebagian besar tidak kembali. Jadi pokok dan bunga yang tidak kembali, yang diperkirakan tidak akan kembali, itu namanya risiko kredit. Ada perkirakan ya. Jadi kalau di dalam kredit macet lah, kredit macet ya. Jadi nanti menjelaskan bagaimana kualitas dan jenis pinjaman itu. Kita menjelaskan perhitungan return on loan. Nanti menjelaskan berbagai model yang digunakan dalam pengukuran credit risk individu. Dan juga nanti kita bahas mengenai RAROC ya. Pertama isi nanti yang saya dibahas isi mengenai kualitas dan jenis hutang. Kemudian tingkat pengembalian hutang ya, hutang. Dan juga nanti berbagai model pengukuran default or credit risk dari individual loans. Kemudian nanti ada metode yang baru, risk adjusted return on capital model. Nah, kualitas jenis kredit itu. Jadi kualitas kredit itu di sejauh mana kredit diberikan itu bisa kembali seluruhnya. Kalau diperkirakan bisa kembali semuanya, berarti kualitasnya high quality, lancar ya, lancar. Tapi kalau diperkirakan ada sebagian pokok dan bunga itu tidak kembali, berarti kualitasnya low. Semakin banyak estimasi tidak kembali, kualitas semakin rendah ya, kualitas kredit. Kalau di sekarang istilah kualitas aktiva produktif ya, dari perbankan, dari lembaga keuangan atas kredit diberikan itu. Jadi kualitas aktiva produktif yang kalau dikaitkan dengan kredit adalah sebenarnya seluruh aset itulah kredit, aset produktif itu kredit semua. Jadi maka dalam menghitung ATMR aktiva ketimbang rata-rata risiko itu biasa kredit semua ya. Jadi investasi kepada pihak lain itu dalam konotasi ini kredit juga ya, kredit diberikan itu. Tapi dipisah, itu investasi, kemudian dana ditampilkan pada bank lain baru kredit diberikan ya. Tapi secara keseluruhan itu kredit juga namanya, secara keseluruhan ya. Jadi itu kualitas kredit itu. Kalau sudah diestimasi ada beberapa tidak bisa kembali, berarti kualitas rendah. Ya. Semakin besar estimasi jumlah pokok dan bunga yang tidak kembali, makin besar juga, makin turun juga kualitas kredit itu. Jadi kualitas kredit yang buruk itu kalau di dalam perbankan itu diindikasi dari NPL. NPL itu non performing loan. Jadi kredit yang tidak performing ya. Performing itu adalah tidak lancar. Itu dapat menimbulkan problem tersendiri bagi lembaga keuangan itu. Dia bisa menimbulkan insolvensi, kemudian drain capital and net worth yang mempengaruhi prospek growth and ability to compete with others domestic and international financial institution. Jadi bisa menimbulkan kalau di dalam sehari-hari kalau kredit itu semakin tinggi NPL-nya, dampaknya apa? Yang pertama adalah kemungkinan bank itu mendapatkan bunga semakin turun. Kalau bunga berarti kan pendapatan bunga. Pendapatan bunga berarti income bank akan turun. Income bank turun berarti kinerja turun. Lalu di sikasnya kalau seandainya banyak kredit macet ya, maka potensi menerima cash dari pokok bunga itu makin turun. Sehingga dia tidak liquid dan kalau jangka panjang insolvensi ya. Dan juga kalau lihat sehari dalam sehari cash masuk keluar dari perbankan itu kemungkinan akan terganggu. Karena sebagian perbankan itu kan cash masuknya berasal dari pertama dari tambahan giro deposit dan AP ketiga ya. Yang kedua dana cash masuk dari pengembalian pokok dan bunga di kredit itu. Ya, jadi itu dana masuk itu dipakai untuk mendanai pencairan dari dana AP ketiga. AP ketiga itu seperti giro, tabungan dan deposito berjangka. Jadi kalau seandainya dana masuk berkurang, maka ada kemungkinan akan mengganggu kewajiban jangka pendek untuk memenuhi penarikan dana di AP ketiga. Ya, juga dana yang digunakan untuk mencairkan kredit baru.
Sehingga itu terjadi, apabila terjadi maka terjadi negatif dana kas masuk sama dana kas keluar. Itu disebut dengan grand kapital negatif. Negatif brand kapital atau tipe bersih misalnya. Nah, sehingga dampaknya luas ya, karena kita tahu cash itu adalah darah perusahaan ya. Kalau seandainya cash berkurang, nanti merembet kemana-mana. Tidak mampu memenuhi kewajiban dana jangka panjang, jangka pendek ya, seperti ada bank swasta yang seperti sudah ketahui tidak mampu menyediakan dana dari deposan yang menarik deposito, tabungan dan sebagainya, ya, nampaknya pendek, sehingga citra negatif, sehingga menurunkan trust bagi perbankan itu sendiri. Ya. Itu contoh. Kemudian kalau kita lihat dalam krisis moneter tahun 97 2000 itu disebabkan NPL, kredit macet ya, kredit macet. Nah, kredit macet waktu itu bisa sampai 40% NPL-nya, 40 sampai 50. Di bank saya dulu tuh waktu saya di cabang itu NPL-nya sampai 70% NPL. Jadi yang macet itu, yang lancar itu cuma 30%. 70% macet, sehingga gaji dari cabang itu terpaksa di-drop dari kantor pusat. Banyak cabang yang NPL-nya di atas 40%. Sekarang kalau kita lihat NPL perbankan sekarang itu 2,3%, 3,5% sampai 4%. Nah, saya nggak tahu gimana perhitungannya kok bisa sekecil itu. Ya. Dulu kita waktu NPL-nya masih 20% itu masih bisa bernapas ya. Sekarang kok 3%, 4% kok masih ngos-ngosan ya. Karena kalau kita lihat, kalau seandainya NPL itu adalah 3%, 4%, artinya apa? Artinya kan pendapatan bunga jadi naik kan. Jadi kalau pendapatan bunga kalau dia 4%, mungkin taruh pendapatan bunga 70%. 70% dari suku bunga rata kredit dikali pokok kredit. Kalau Bank Mandiri itu kalau kita lihat pendapatan kredit diberikan kan sekitar hampir 600 triliun sampai 700 triliun. Kalau 700 triliun aja dikali bunganya rata-rata 10% ya. 10% berarti berapa? 700 triliun berarti 70 triliun. 70 triliun kalau memang lancarnya 95%, berarti 90% kali 70 triliun berarti sekitar 65 triliun. 65 triliun coba dibandingkan berapa pendapatan bunga? Itu jauh di bawah 65 triliun. Nah, saya nggak tahu dari mana sumber kenapa sekecil itu pendapatan bunga dari Bank Mandiri dan sebagainya. Jadi sudah saya cek berapa pendapatan Mandiri itu. Jadi ada masalah quality problem di kredit itu. Jadi kredit quality-nya turun, bermasalah, yang menimbulkan banyak bank yang tutup ya, nggak mampu berkewajibannya, kemudian juga terjadi trust turun ya. Jadi karena sebagian besar bank-bank itu tutup karena dari NPL-nya. Dan juga seperti tahun 90 ada, 90 itu pertumbuhan kredit mobil dan kredit di Amerika itu turun sangat drastis ya. Jadi juga pertumbuhan kredit itu disebabkan karena banyak lari kredit ke properti ya. Dan paparan Enron. Ya, jadi Enron itu juga berdampak juga kepada kualitas kredit yang ada di perbankan saat itu. Dan akhir tahun 90-an dan awal 2000-an perusahaan telekomunikasi, perusahaan teknologi Argentina, Brazil, Rusia, Korea Selatan itu mengalami kemunduran sehingga menyebabkan NPL mereka naik drastis. Nah, kalau saat ini di 27 Agustus ya, berita terakhir ya, itu NPL bank secara gross itu meningkat posisi Juli itu Juli sekarang 3,22%. Ya. Kecil sih dibandingkan sebelum krisis ya, 32%. Tapi saya nggak tahu kenapa bank begitu banyak tinggi teriaknya, kan NPL-nya kecil sekali itu ya. Jadi kalau kita lihat secara rata-rata ya, NPL kita itu masih aman sebenarnya kalau memang 3,2%. Artinya dari 100 triliun kredit diberikan ya, itu yang macet yang bermasalah cuman 3,22 triliun itu artinya. Kalau 3,2 triliun berarti kan pokok yang bisa potensi mendapatkan bunga kan sekitar hampir 96%, atau 96,78%. Nah, itu kan besar sekali potensinya. Kalau rata-rata bunga 5%, jangan 10%, 5%.
Itu sudah berapa? 70 berarti kan sekitar 35 triliun ya. Itu contoh ya. Kalau dia 100 triliun. Dan jenis risiko kredit baru terkait dengan jaminan pinjaman, aktivitas balance sheet, juga terkait dengan komitmen loan ya yang masuk kepada balance sheet. Dan peningkatan pada evaluasi risiko kredit. Jadi peningkatan jumlah kredit itu dilihat dari komitmen loan yang meningkat ya. Sehingga masalah akan terjadi apabila NPL tinggi, maka bank itu tidak punya dana untuk membiayai kredit baru yang akan ditarik oleh si debitur ya, debitur itu. Dia bermasalah. Dan peningkatan aktivitas on balance sheet juga. Tapi on balance sheet ini kalau kita lihat dari porsi di perbankan itu jumlah nggak banyak ya. Dan penekanan pada evaluasi risiko kredit ya. Jadi perlu ada dengan makin low quality, kredit quality makin low, maka harus ada peningkatan pada evaluasi risiko kredit di setiap perbankan itu. Ya. Nah, kualitas dan risiko kredit itu seperti kalau kita pengertian kredit ya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 99, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak manajemen untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Nah, ini jenis kredit ya, yang kalau sudah lihat di sini, di sisi penggunaan kredit, jenisnya ada kredit konsumsi, kredit modal kerja, kredit prestasi, kredit konsumsi. Ya. Kalau jangka waktu pengembalian ya, setiap kredit memiliki jangka waktu pengembalian yang disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, jenisnya ada kredit jangka pendek, ya, jangka menengah, jangka panjang. Jangka pendek itu biasanya di bawah 1 tahun. Ya. Kalau menengah itu mungkin 1 sampai 2-3 tahun. Ya. 3 tahun. Jadi kalau atas 3 tahun mungkin kredit jangka panjang. Dan cara pemberian, kredit dibagi kalau pemberian berdasarkan cara pemberian diberikan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Jadi jenis kredit aset ya, kredit yang diterima, yang diakseptasi oleh perbankan. Kemudian kredit penjual, kredit diberikan kepada para penjual dan khusus kredit diberikan kepada pembeli. Ya. Penjual itu seperti para pedagang untuk kredit untuk biaya modal kerjanya. Ya. Dan di sektor perekonomian atau segmen usaha, kredit itu bisa dibagi kredit pertanian, kredit perindustrian, kredit pertambangan dan sebagainya, kredit perumahan ya, kredit profesi dan sebagainya. Kemudian kalau dibagi berdasarkan bentuk jaminan, ada kredit yang jaminan orang, efek, barang dan dokumen. Dan cara pemberian kredit pendidikan dan pelunasan seperti rekening koran, kredit berjangka. Apa beda rekening koran sama kredit berjangka? Rekening koran itu kredit yang sifatnya revolving ya, sama kayak giro, dia nanti ditarik oleh nasabah, besok masukin lagi situ. Jadi ada batas minimal pagunya. Itu sifatnya kredit modal kerja revolving. Jadi bergulir terus, berputar terus ya. Kalau kredit berjangka itu bisa kredit yang setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ini bukan revolving ya. Jadi sekali ditarik nanti dikembalikan 1 kali langsung lunas. Jadi misalnya tarik awal tahun 2020 jangka waktu setahun, nanti akhir tahun dikembalikan oleh debitur. Tapi kalau rekening koran, kalau jangka waktu setahun nanti Januari ditarik, nanti 15 dikembalikan lagi, nanti tinggal saldonya turun, nanti habis itu ditarik lagi, begitu aja terus ya. Karena kebutuhan aktivitas operasi sehari dari debitur. Kemudian kedua return on loan, dari bagaimana kita menentukan imbal hasil dari kredit itu. Jadi return dari kredit itu tidak hanya bunga ya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi return on loan. Pertama, tingkat bunga pinjaman itu pasti ya. Yang kedua, semua jenis fee yang terkait dengan pinjaman itu diperhitungkan sebagai return on loan ya. Dan juga credit risk premium dari pinjaman tersebut. Kemudian collateral backing the loan ya, backing the loan. Kemudian bentuk non-press lainnya seperti compensating balance and reserve requirement ya. Nah, kemudian kalau kita lihat pertama penentuan interest rate of loan ya. Kira penentuan interest rate of loan itu pertama adalah base lending ya, base lending rate bisa 12% ya. Base lending itu terkait dengan cost of fund dari rate itu sendiri, dari dana
9 sampai ke 3 dan 9 lainnya. Ditambah ada credit risk premium. Credit risk premium itu margin ya, itu disimbolkan M kalau yang base lending rate BR. Jadi M itu 2%. Kemudian base rate sama margin dapat 14%. Ya. Sehingga itu yang disebut dengan interest rate of loan. Jadi berapa bunga kredit? Jadi adalah base lending rate tambah credit risk premium. Nah, base rate itu diprediksikan weighted average cost of capital dari lembaga keuangan atau marginal cost of fund atau LIBOR ya. London Interbank Average Rate ya. LIBOR itu merupakan rate untuk pinjaman dolar antar bank di pasar euro dolar. Pusat euro dolar market ada di London. Jadi base rate menggambarkan prime lending rate ya. Jadi itu rata-rata. Jadi misalnya kalau di perbankan itu tadi saya kasih tahu sumber cost of fund itu dari dana pihak ketiga dan lainnya, bisa juga di pasar uang dan sebagainya. Nanti dibikin rata tertimbang tingkat suku bunganya. Nah, itu jadi best lending rate bagi dasar untuk penentuan suku bunga kredit. Dan suku bunga kredit itu nanti dari best rate lending itu nanti ditambahkan credit risk premium ya, marginnya berapa. Margin itu termasuk juga tingkat inflasi dan sebagainya. Jadi sini ada credit risk premium itu termasuk inflasi. Jadi makanya ini membedakan kalau perusahaan itu masih debitur baru, biasanya suku bunga kreditnya lebih tinggi. Kenapa lebih tinggi? Karena credit premiumnya itu lebih tinggi dibandingkan debitur yang sudah lama dan kreditnya sangat baik. Biasanya lebih rendah. Ini contoh, misalnya kalau udah kasih kredit baru kepada debitur besar, mungkin bunga kredit 11%. Tapi kalau debitur lama mungkin 9,5% atau 10%. Karena dianggap credit risk premium dari debitur yang lama dan kinerja bagus itu lebih rendah. Jadi menurunkan lending rate dari pinjaman itu. Ada tiga kategori fee base terkait dengan loan. Ya. Jadi tiga kategori, satu penentuan interest rate, kedua tiga kategori fee base terkait dengan lending, dengan loans dengan loan. Jadi disingkat dengan F ya. Jadi fee base terkait dengan proses pinjaman, misalnya provisi kredit ya, fee base. Kemudian compensating balance recruitment itu dana yang yang salah di bank sentral nggak boleh tarik oleh perbankan, itu dimasukkan sebagai compensating balance. Ini dalam rangka untuk menentukan return on loan itu ya. Kemudian compensating balance itu adalah persentase dari pinjaman yang tidak dapat digunakan oleh debitur ya. Jadi compensating balance itulah pinjaman tidak oleh debitur, Di sisi pendandaannya berarti saldo yang harus ada di bank yang di Bank Indonesia nggak bisa tarik. Tapi di perusahaan kan mendapatkan dana dari ketiga. Ketiga itu Bank Indonesia melakukan kebijakan supaya sekian persen dana tidak boleh tarik, disimpan di perbankan, di OJK, di Bank Indonesia. Kemudian juga dari situ ya, bank itu tidak mau rugi sendiri. Ketentuan compensating balance juga ditetapkan kepada debitur dia. Tadi kan diterapkan compensating balance untuk perbankan dan pihak ketiga yang diperoleh dari masyarakat. Nah, dia terapkan juga ke debiturnya compensating balance itu. Yang C, risk recruitment itulah ditetapkan oleh bank sentral. Jadi dia pertimbangkan juga compensating balance di si debitur. B, compensating balance yang diajukan oleh bank sentral terhadap perbankan itu. Jadi itu R, risk recruitment. Nah, sehingga return on loan itu ya, return on loan itu apa? Satu itu pokok, satu K itu bunga kreditnya. Jadi satu tambah K itu adalah jumlah kredit yang diterima oleh pengembalian kredit ya, repayment kredit yang diberikan itu repayment kembali berarti satu tambah K. Kalau bunga 10% berarti 1,110% akan diterima. Nah, itu sama dengan 1 tambah F tambah BRF F yang ini fee base ya, terkait dengan pinjaman ya. Ini.
dan suatu provisi ya. Dan tambah BR. BR apa? BR itulah base rate ya, base rate tadi ini. Base rate ini ya, BR. Kemudian ditambah margin ya. Margin. Jadi fee base ditambah base rate tambah margin ya. Nanti dibagi 1 dikurang B itu apa? B itulah compensating balance recruitment ya, yang diterapkan kepada debitur ya, debitur. Kemudian kalau base ini B itulah sini ini compensating balance ya. Kemudian di 1 kurang R itu adalah compensating balance yang diterapkan oleh bank sentral bagi perbankan. Ini 1 kurang R. Jadi kalau seandainya di perbankan itu dapat ini return on loan itu tidak ada kredit ya, fee base juga termasuk. Jadi dia terima fee base ditambah base rate base rate tambah M itu kan sama dengan loan rate ya. Base rate tambah margin itu sama loan rate. Jadi tambah dengan bunga dari pinjaman. Nah, itu bagi 1 dikurang compensating balance diterapkan kepada debitur kredit ya, tambah dikali 1 kurang R reserve recruitment reserve fund yang ada di bank sentral ya. Nah sehingga kita tahu 1 tambah K itulah sama dengan 1 tambah ini, 1 tambah BR tambah M bagi 1 kali B 1 tambah R. Jadi kita bisa lihat bila nilai FB itulah kan masing-masingnya sama dengan 0. Kalau nilai fee base itu sama dengan 0 ya, termasuk B itu apa? Compensating balance ya. Kita terapkan pada debitur itu 0. Maka 1 tambah K itu sama dengan 1 tambah BR tambah M. Karena F-nya kan di 0 ya. Kemudian juga B-nya juga 0. Jadi 1 tambah BC tambah margin ya. Itu. Nah, berapakah? K itulah return of loan. K sama dengan 1 tambah BR tambah M kurang 1. Itu yang K-nya. K. Jadi K sama dengan berapa? K sama dengan BR tambah M. Jadi base rate tambah margin. Ya. Itu kalau seandainya asumsi kalau fee base sama compensating balance diterapkan kepada debitur itu tidak ada 0. Maka nggak ada, maka loan rate dari perbankan itu sama juga dengan base rate tambah margin. Base rate tambah margin sama aja. Karena 1 dikurang 1 kan 0 ya. 1 0. Ini sorry ya. Ini kalau dia ini K sama dengan berapa? K sama dengan base rate sama margin ya. Karena 1-nya dipindah ke sini kan 0 ini 1 plus kurang min 1 berarti kan dapatnya 0 ya. Itu K ya. K-nya K kecil ya. K kecil. Gitu. Ngerti nggak? Halo? Halo ngerti saudara? Halo? Ngerti, Pak. Iya Bapak. Ngerti ya? Pak. Ngerti ya. Ngerti Bapak. Oke ya. Selanjutkan ya. Lanjut Pak. Nah, kemudian Iya, Pak. lanjutan return on the loan yang dijanjikan 1 tambah K dalam kenyataannya akan berbeda dengan investasi. Jadi itu disebut dengan default risk ya. Default risk itulah kalau dia ngasih pinjaman 100 itu berbunga 10% berarti kan 110 ya. Nah, kenyataannya tidak terima 110 ya. Bisa kurang dari itu. Jadi ekspektasi return on loan sama dengan expected R kecil. Itulah sama dengan expected rate sama dengan probability 1 tambah K itu repayment. Kembalinya dari kembalian dari pokok dan bunga yang telah diberikan berapa kembali. Probability kembali 1 tambah K itu berapa persen ya. Jadi P adalah probability kemungkinan dibayarnya utang tersebut. Atau P menggambarkan default. Atau P menggambarkan default risk ya. Pak, mau tanya. Ya, silakan. Ekspektasi return of loan bedanya sama ekspektasi salary apa Pak? Salary nggak ada hubungannya salary nih. Ya, pengen tanya aja sih Pak. Ini beda kasus. Beda salary sama loan beda ya. Beda cerita ya Pak?
Sudah cerita sih, aduh, ya. Oh ya udah. Ya, Iya ini Pak. sebentar nih 1 dikurang P. Ini 1 kurang P. Nyari perhatian dulu itu, Pak. Ya. Jadi 1 kurang P atau 1 kurang P menggambarkan default risk ya. Jadi P sama dengan kemungkinan dibayarnya utang tersebut itu repayment, disebut repayment probability. Nah, 1 kurang P menggambarkan default risk. Jadi selisih berapa, kalau P-nya diterima hanya 70%, berarti default risk-nya 30%. Kalau P-nya itu terima semua, berarti 1 kurang 1, 0, berarti risk-nya 0 ya, default risk-nya 0. Nah, ini contoh menghitung return on loan ya. Misalnya loan rate 14% ya. Kemudian base rate 12% dan margin 2% ya. Jadi kan loan rate itu dapat dari mana? Base rate tambah margin ya. Jadi itu loan rate itu diperoleh dari base rate tambah margin. Dan beban fee atas loan adalah 0,125%. Beban fee itu seperti beban administrasi, kredit ya, provisi dan sebagainya. Local posting balance, recruitment, persyaratan posting balance yang ditetapkan oleh perbankan kepada debitur 10%. Riset recruitment yang dari bank sentral kepada perbankan itu bisa 10% dari deposit. Ini misalnya 10%. Kalau kebijakan 8%, berarti 8%. Dari data di atas dapat dihitungkan berapa return on loan. Jadi kita lihat rumus tadi lah 1K tambah sama dengan 1 ditambah dengan fee base ditambah dengan loan rate. Loan rate itulah sama dengan base rate tambah margin. Dibagi dengan 1 dikurang compensating balance yang diterapkan pada debitur dikali 1 kurang reserve recruitment yang diterapkan oleh bank sentral kepada perbankan itu. Jadi sekarang kita masukkan datanya, base rate-nya 0,00125 ditambah base base rate-nya 0,12%, 12% kan 0,12. Tambah margin 0,02 dibagi 1 karena closing balance pada debiturnya itulah 10% dikurang 0,1 kali 1 dikurang reserve recruitment 10% juga. Kita dapatnya kali 15,52%. Jadi artinya apa? Artinya meskipun return on loan-nya 40%, tapi bunga kreditnya 40%, tapi return on loan-nya lebih tinggi 15,52%. Kenapa lebih tinggi? Karena adanya fee base ya, fee base yang sebesar berapa? 0,0125%. Yang kedua, sila pembaginya itu. Pembagi itu kalau seandainya composting balance kepada debitur itu makin tinggi, artinya apa? Kalau makin tinggi, misalnya 10%, jadi dengan 11%, akibatnya apa? Pembagi kan makin kecil, sehingga makin tinggi return on loan-nya. Begitu sebaliknya, kalau seandainya kebijakan bank sentral itu menaikkan biro wajib minimum, maka biro wajib minimum itu akan kalau makin tinggi, maka akibatnya apa? Dikali 0,1 makin rendah sehingga kalau makin tinggi ya biro wajib minimum di bank sentral makin tinggi, maka pengalihan 0,1 itu makin rendah, 1 makin tinggi sehingga return on loan-nya makin rendah. Jadi itu ya. Jadi kalau seandainya, jadi seorang lagi, kalau composting balance ditetapkan oleh bank itu kepada debiturnya makin tinggi, maka return on loan-nya makin naik. Tapi kalau dan juga apabila composting balance di bank sentral itu menaikkan, maka akan menurunkan return on loan dari perbankan. Maka perbankan itu akan teriak kalau seandainya BWM itu naik, dia akan teriak karena akan menurunkan dari return on loan-nya. Dan perbankan itu kalau dia menaikkan return on loan-nya melalui kebijakan internalnya, dia akan menaikkan composting balance kalau 10% jadi 11%. Tapi hati-hati, composting balance itu akan kalau dinaikkan akan mempengaruhi kepada jumlah nasabah kreditnya, akan teriak juga kan, nasabah kreditnya. Jadi hati-hati. Dan selama ini kalau nggak salah ya, itu nasabah itu tidak peduli juga dengan composting balance itu. Karena jumlah kecilnya kan perlu besar, 10% jatuh 10%. Kalau kenyataan mungkin composting balance itu mungkin kecil lah. Sampai 10%, mungkin 1% ya, 1% atau 2% nggak terlalu besar ya. Jadi seperti bukan composting balance di dana P3 itu beda lagi ya. Ini di composting balance, bisa kalau sudah dapat pinjaman kredit dari perbankan 100 juta, nah, itu 5 juta nggak boleh tarik.
tetap mengendap. Biasanya kredit modal kerja. Ya. Itu maksudnya. Tapi kalau sebulan terapkan perbankan pada debitur itu kecil. Ya. Dan mereka hati-hati juga karena dituntut oleh pihak debitur juga. Tapi kalau di awal disepakati, biasa debitur sih mau menerima. Ya. Menerima. Biasa kalau kredit modal kerja revolving sebenarnya. Kredit modal investasi ya, mungkin ada juga yang kecil lah. Kemudian bagaimana pengukuran default atau kredit risk itu? Ada dua model ya. Ini dua model. Dua model ya. So, ada tiga, tapi satu lagi saya ajarkan karena matematik harus kuat ya. Jadi saya ajarkan yang pertama kuantif model, semua credit scoring model ini yang lama ya, model lama. Jadi ya kalau model yang konvensional dalam ukur default itu pertama kualitatif model, yang kedua credit score model. Kualitatif model itu suatu model yang digunakan dalam mengukur default risk melalui informasi kualitatif ya, yang dikumpulkan lembaga keuangan seperti informasi pribadi dari peminjam melalui file kredit dan deposit, membeli informasi dari pihak eksternal seperti kredit rating, lalu mendapatkan informasi bank dari bank sentral atau bank komersial lainnya. Informasi ini dapat dibagi dua, itu faktor-faktor terkait dengan peminjam borrowing specified, yang kedua faktor terkait dengan pasar market specific ya, market specific. Jadi kualitatif ini sifatnya dia menilai kemungkinan berapa probability default ya. Jadi misal contoh, kalau dia terkait peminjam, kalau peminjamnya kooperatif ya, baik ya, selalu lancar selama ini, biasanya defaultnya rendah. Ya. Mungkin enggak. Itu dia pakai di dalam dalam kolektivitas. Kalau dia kurang lancar, itu berapa persen yang dicadangkan untuk kemungkinan tidak tertagih. Ya. Kalau lancar, perhatian khusus, kurang lancar, DR, dan macet itu presentasi itu yang dipakai. Yang kedua faktor terkait dengan pasar market spesifik ya. Jadi kalau terkait pasar bisa contoh kalau bank itu ngasih kredit ke industri properti ya. Maka sekarang lihat bagaimana kinerja industri properti itu. Kalau kinerja industri properti itu cenderung turun ya, di mana laba rata-rata properti itu turun drastis ya. Dan juga NPL di perbankan rata-rata di industri properti itu turun, maka itu akan menyebabkan default risk akan tinggi. Ya. Jadi di OJK itu kan selalu merilis NPL per masing-masing sektor industri ya, NPL secara keseluruhan, nanti NPL masing-masing sektor industri ya. Jadi misalnya NPL seluruh, misalnya NPL 2,35, tapi di properti NPL-nya jadi BT non properti kalau minjam ke bank rata-rata NPL secara nasional lah misalnya 4%. Contoh, sehingga industri properti itu NPL di atas rata-rata industri keseluruhannya. Jangan hati-hati ini. Jadi kalau seandainya perusahaan itu memberikan kredit ke properti itu mempengaruhi dalam default risk-nya. Ini soal kualitatif ya. Yang kedua dengan credit scoring model. Credit scoring model itu model ini merupakan model kualitatif ya, digunakan lembaga keuangan untuk melihat karakteristik peminjam untuk menghitung skor yang mencerminkan probability default risk dari peminjam yang disajikan berkelompok berdasarkan tingkat default risk. Jadi nanti ada masing-masing bank itu mungkin dalam memberikan credit scoring itu beda-beda ya pendekatan oleh standar. Itu tujuan seleksi lah pertama menentukan secara angka faktor ya, faktor penting yang mempengaruhi default risk. Ya. Jadi faktor apa mempengaruhi default risk? Apakah faktor likuiditas, probabilitas dan sebagainya. Kemudian kedua, evaluasi tingkat relatif atau pentingnya faktor-faktor tersebut. Jadi misalnya contoh di perbankan itu dilihat data historis, data penyebab macet itu mungkin dari return on asset misalnya. Kalau itu yang pertama diberikan proporsi lebih tinggi ya, lebih tinggi. Jadi porsi kontribusi dan memberikan kemungkinan default risk makin tinggi, berarti obat makin tinggi. Kemudian evaluasi tingkat relatif atau pentingnya faktor tersebut, memperbaiki nilai default risk tersebut ya. Jadi setiap saat mungkin secara reguler, apakah setahun, bank itu akan memperbaiki masing-masing faktor-faktor yang menyebabkan default risk itu diperbaiki, dicek lagi, apakah masih segitu kontribusi atau tidak. Kemudian mampu lebih baik melihat calon debitur yang nakal. Kemudian mampu lebih baik menentukan reserve yang
cadangan yang diperlukan untuk memenuhi kerugian peminjam di masa datang. Nah, ini credit scoring, kemudian credit scoring model itu ada dua jenis ya. Dua jenis, pertama menggunakan linear probability model atau legit model. Ini banyak dipakai oleh mahasiswa skripsi untuk bikin skripsi ya. Ini linear discriminant model ya. Yang pertama kita lihat bagaimana implementasi model linear probability model dan legit model untuk memprediksi default risk dari kredit diberikan. Dan juga bagaimana linear discriminant model itu digunakan, diimplementasikan sehingga bank itu bisa melihat berapa default risk dari kredit diberikan. Linear probability model inilah dan legit model. Model ini dapat memproyeksikan nilai ekspektasi probability default bila pinjaman diberikan. Ya. Yang berikutnya menggunakan data digunakanlah data keuangan masa lalu seperti rasio keuangan ya, pinjaman lama dibagi dua ya. Pinjaman lama dibagi dua yaitu pinjaman yang mengalami default dan yang tidak mengalami default. Jadi pinjaman lama itu dibagi dua kelompok gagal dan tidak gagal ya. Atau macet atau tidak macet. Ya. Jadi kalau dia itu mengalami default 1 dan yang tidak mengalami default mungkin 0. Ya. Jadi kalau nanti skornya mengarah ke 1, mendekati 1 berarti banyak yang default. Kalau skornya mendekati 0 berarti banyak yang tidak default. Di model ini dapat diestimasi dengan model sebagai berikut. Jadi Z itulah dipengaruhi oleh X itulah variabel pengaruhnya. B itulah koefisien tambah R. Jadi kalau X ada 3 berarti Z1 sama dengan X1, X2, X3 tambah R. Kalau X-nya yang pengaruh ada 5 berarti X1, X2, X3 masing-masing kali koefisiennya. Misalnya koefisien B1 kali X1, B2 kali X2 di titik tambah error termnya. Tidak bersama regresi. Nah, Z itu hitung benar kalau 1 kalau dia default, kalau 0 tidak default. Jadi mungkin dicari debitur yang macet itu 1. Debitur yang bermasalah, yang tidak bermasalah lancar itu 0 ya. Dan X-nya dilihat dari laporan keuangan debitur masing-masing itu ya. Kita dapat koefisien dari koefisien dari masing-masing X itu ya. Nah, nilai B dapat diinterpretasikan sebagai probability default dari peminjam. Ya. Jadi beta itu dengan probability. Ya. Jadi estimasi Z1 sama 1 tambah P. Ya. Di mana P adalah probability repayment. Nah, default utama selalu diperoleh. Jadi misalnya contoh ya. Misalnya di probability yang mempengaruhi Z itulah yang default tidak default itu ada 2 misalnya. Pertama, rasio debt bagi equity. Ini kan rasio leverage ini. Yang kedua rasio turnover asset ya. Turnover asset. Ya. Turnover asset itu sama dengan sales dibagi aktiva ya. Itu turnover asset. Jadi sales dibagi sales atau aktiva. Ini total sales sebagai aktiva selama periode itulah turnover asset. Dan kalau perhatikan ya, kalau hasil perhitungan dari sebelumnya ya, dari menggunakan logic model ini, itu rasio debt equity rasio itu kontribusi 0,5 terhadap Z. Ya. Dan kalau yang yang rasio sales to asset atau turnover asset itu kontribusi 0,1. Ini paling banyak itu kontribusi adalah untuk equity rasio. Nah, kita misalkan contohnya, misalnya PTA itu debitur PTB. Dia pengen lihat bagaimana arah dari probability kemungkinan default atau tidak. Dilihat dari laporan keuangannya ternyata equity rasionya 0,3. 0,3 itu artinya apa? Artinya utang itu jumlahnya dikali dari dari equity. Jadi utang itu jumlahnya sama dengan 0,3 berarti 2 kali di equity, 2 kali di equity utangnya. Ya, misalnya utangnya 12
Ini 0,3 sih. Equity to equity. Ini 0,3 lebih rendah lagi ya. Jadi kalau mengganti 0,3, debt itu 0,3 kali dari equity. Ini rendah ini. Ini misalnya equity-nya 100, maka utangnya 33 itu maksudnya. 33 utang. Atau equity 120, maka utangnya sepertiga dari 120 kan 40 per 120 ini 0,3. 0,3. Dan kalau turnover asetnya 2 kali, artinya jumlah penjualan 2 kali dari total aset. Aset 2 kali. Maka probability defaultnya adalah 0,5 probability yang koefisien di atas tadi dikali rasio equity ratio 0,3 ditambah dengan 0,1 kali turnover aset 0,1 ya, didapat 0,35 ya. Jadi kalau 0,3 artinya apa? Artinya dia menjurus kepada default, karena kalau 0 kan default 1 menjurus ke itu, ke default ya. Kalau lihat kalau Z-nya 0,5, berarti Z makin rendah kan mendekati 0. Berarti itu non default. Tapi kalau makin mendekati 1 berarti default. Ini kan skornya kan mendekati 0 ya, mendekati 0 berarti mendekati kalau mendekati 0 berarti apa? Non default. Jadi artinya apa? Artinya default cukup bagus ya, cukup bagus. Tingkat default itu tingkat default tinggi ya. Kan non default kan 0,35. Tapi mendekati default ya. Non default. Jadi dia lebih cenderung ke non default ya. Jadi bagus ya, bagus non default. Kalau mendekati 1 berarti defaultnya tinggi ya. Jadi di atas 50% berarti default tinggi ya. Jadi yang berikutnya, yang kedua, linear discriminant model ya. Jadi model ini mengimbangi peminjam ke dalam dua kelompok default risk, yaitu high to low. Itu kan observasi dari X. Ini sama juga seperti tadi itu yang menggunakan linear probability model atau logit model. Tapi asumsi X adalah 2 ya. 2. Ini X bisa lebih banyak linear discriminant model. Jadi dia model ini di asal-muasal angka didapat lah. Mereka menggunakan discriminant model. Jadi semua rasio yang potensi default itu dimasukkan semua. Nanti dipilih yang betul kontribusi tinggi. Jadi X1 itulah working capital total asset ratio. Jadi turnover dari working capital ya, total asset. Itu turnover working capital. Yang kedua, return earning bagi total asset ya, return earning. Yang ketiga, earning before interest and tax ya, dibagi total asset. Jadi total asset ya. Jadi earning before interest dibagi total, earning before interest and tax itu dibagi total asset ratio, total asset. Itu dapatnya turnover asset, tapi turnover asetnya berdasarkan laba sebelum pajak dan bunga. Kemudian market value of equity dibagi book value of long term debt ratio. Ya. Jadi market value ini bagi dari equity bagi book value dari long term debt ratio. Jadi gini, berapa harga pasar dari total equity itu ya. Jika atau bersih itu berapa harga pasarnya dibagi dengan nilai buku dari utang jangka panjang. Ini kan rasio tentang leverage. Jadi equity bagi long term debt ya. Tapi equity-nya pakai market value. Dan yang kelima adalah sales total asset. Ini turnover aset nih. Jadi kalau kita lihat dari koefisiennya, yang paling besar koefisiennya apa? Itu X3 kan, 3,3. X3 itulah earning before interest and tax bagi total asset ratio. Jadi earning before interest itulah kinerja operasi kan, hasil operasi perusahaan. Jadi semakin tinggi hasil operasi perusahaan, isinya makin tinggi. Berarti ini kalau makin tinggi,
Jadi kalau mendekati 1 dia non default, mendekati 0 default, terbalik sama tadi. Kalau tadi kan ini kalau 1 ya, ini 1 adalah default, mendekati 0 adalah non default ya. Tidak boleh default. Tapi kalau ini terbalik ya. Kalau yang Alman ini skornya lebih tinggi, maka non default. Kalau makin rendah makin default ya, makin default ya. Jadi dia ada ukurannya. Jadi ada ukurannya kalau skornya itu di atas 1,81, jadi masuk ke dalam lower the default risk ya. Di atas 1,1 sudah masuk lower default risk. Tapi kalau di bawah 1,1 itu masuk kelompok high default risk ya. High default risk. Jadi kalau makin tinggi makin bagus ya, makin bagus. Karena makin tinggi bagus kenapa? Karena dari rumus itu kalau misalnya X3 itu makin tinggi laba kan makin bagus, default makin rendah. Jadi makanya skor default itu akan makin tinggi ya, makin tinggi. Ya, makin tinggi. Jadi makin tinggi di skornya, defaultnya makin rendah itu ya. Tapi batas 1,81, di atas 1,1 low default risk, di bawah 1,1 high default risk. Jadi kita contohkan misalnya menggunakan Alman score ya. Misalnya rasio, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Halo? Halo? Enggak, Pak. Oke. Enggak ada, Pak. Misalnya rasio, Belum ada, Pak. misalnya rasio keuangan dari perusahaan itu sebagai berikut: X1, X2, X3, S4, S5. Jadi ini given ya. Jadi satu itu apa tadi? X1 itu rasio working capital dibagi total aset rasio. Jadi lihat dalam laporan keuangan itu working capital sama dengan aktiva lancar ya, aktiva lancar. Dan total aset ada di total aktiva aset, ya, aset di neraca. Dan nanti earning lihat di laba rugi ya. Apa harus di laba tahan di neraca ya. Total aset ada di neraca. Earning before interest dan tax itu ada di laba rugi. Total aset ada informasi di neraca. Dan market value of equity itu sama dengan harga pasar per lembar saham dikali jumlah lembar saham beredar. Itu market value of equity. Dibagi dengan total aktiva bersih. Book value of total utang jangka panjang. Jangka panjang ada di neraca juga datanya. Long term debt itu berapa totalnya, itu pembaginya itu. Dan ke X5 penjualan dari laba rugi bagi total aset ada di neraca. Jadi ada semua datanya. Dari situ dapat hasil begini, misalnya X1 0,2, S2-nya 0 ya. X3-nya min 0,2, S4-nya S4-nya apa? 0,1 ya. S3 min ya. Bapak sakit ya? Enggak. Nah, S5-nya 0,0 ya. Maka rasio X2 dan S3 negatif menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai negatif earning dalam periode berjalan. Jadi kan ada apa? S2, S3-nya, S2-nya 0 ya. S3 negatif. Jadi mempunyai negatif earning dalam periode berjalan. S4 menunjukkan perusahaan ini leverage-nya tinggi. Jadi meskipun rasio modal kerja X1 dan rasio turnover-nya aset menunjukkan kondisi liquid dan dapat mempertahankan volume penjualan. Jadi itu. Dengan demikian ya, kalau kita cari berapa Z-nya ya, dari angka-angka ini Z berapa, maka kita masukkan aja datanya. Kalau rumusnya kan Z sama dengan 1,2 X1 tambah 1,4 X2 tambah 3,3 S3 tambah 0,6 S4 tambah 1 X5. Jadi masukkan datanya, dapat Z-nya 1,64. 1,64 berarti kan di bawah 1,81. Berarti ada default-nya tinggi. Karena makin rendah Z-nya makin default-nya lebih tinggi. Kalau di atas 1,81 berarti default-nya rendah. Tapi dia balik 1,81 default-nya tinggi. Jadi kalau perusahaan ini mau pinjam kredit bank itu harus hati-hati, terus ada pendalaman lebih dalam mengenai kondisi 5C dari calon debitur itu diteliti benar. Ya. Jadi apa problem diskriminan analisis? Jadi perilaku peminjam dikelompokkan secara ekstrim yaitu default dan non default. Ya. Kalau kita lihat perilaku peminjam itu tidak se ekstrim itu kan.
Artinya gini, ya ada juga perilaku itu misal kalau di atas itu kan 1,81, maka 1,82 dianggap difonis, padahal itu bisa jadi dia tidak difonis ya, karena beda-beda sedikit dan kemungkinan data-data akuntansi bisa juga salah ya. Kalau tidak ada alasan kuat secara ekonomi bahwa bobot tertimbang dan masing-masing variabel akan konstan setiap periode. Nah, seperti misal koefisien ini ya. Koefisien ini kan kalau S1 1,2, apa ya koefisiensi 1,2 terhadap default risk ya, default. Ini koefisien tidak bisa konstan ya. Maka di dalam series set itu step saya dicek terus ya, karena itu kan data historis. Kalau data historisnya bagus, cenderung ke sehat, berarti koefisien pasti berubah juga. Ya. Terlalu mengandalkan faktor kuantitatif dalam menilai keputusan default non default. Nah ini kuantitatif, karena kuantitatif itu bisa jadi ya dari segi penggunaan laporan keuangan, dia kan laporan keuangan semua itu, dia masuk default ya, karena skornya 1,82. Tapi lihat dari non kualitatif, non kuantitatif ya, atau masih ada prospek ya, misalnya direksinya sudah diganti ya, masa lalu kan itu kan data masa lalu. Nah, direksi diganti, direksi baru ini lebih bagus pada direksi lama, punya komitmen dan visi yang kuat ya. Itu bisa dipertimbangkan meskipun defaultnya cenderung default list, masuk kelompok default list, misal 1,83 ya, maka dipertimbangkan untuk tetap dinilai sebagai tingkat risiko lebih rendah. Kalau enggak itu pasti ditolak, itu kelemahannya itu. Dia akan timbul kalau hanya mengadakan problem diskriminasi analisis ini, ya betul-betul yang bagus itu jadi ditolak semua. Itu tidak hanya satu-satunya alat untuk menganalisis apakah calon debiturnya itu bisa terima atau enggak. Database yang digunakan untuk membangun model ini digunakan relevan untuk perusahaan besar dan namun kadang digunakan juga untuk perusahaan kecil. Misalnya contohnya dari koefisien ini kan mensamaratakan semua perusahaan ini. Kalau perusahaan besar tentu saja beda sama perusahaan kecil. Kalau ini untuk perusahaan besar, koefisien dari perusahaan-perusahaan besar yang diberikan oleh bank itu, maka kalau dia perusahaan kecil pasti koefisien nggak sama. Misalnya S1 itu bukan 1,2, mungkin 1,1 atau 0, sekian, atau S3 itu bukan 3,3, sehingga akan menyebabkan hasil skornya akan berbeda ya, beda. Gitu ya. Nah berikutnya ada beberapa model baru dalam perhitungan default risk ya. Pertama mortality rate approach, yang kedua Radox, yang ketiga option model. Ya. Yang pertama adalah mortality rate approach, peningkatan tingkat mortality ya. Jadi perluasan dari pendekatan term structure dari tingkat bunga lembaga keuangan dapat menganalisis default risk ya, dari pengalaman masa lalu. Jadi atau default mortality rate dari bond atau loan. Jadi bila P1 adalah probability survive ya, dari bond atau loan pada tahun 1, sehingga 1 tambah P adalah marginal mortality rate MMR atau probability default tahun pertama ya. Jadi MMR itu sama total value of bond defaulting in years 1 tahun pertama dibagi total value bond outstanding tahun pertama. Jadi ini sudah menghitung berapa persentase pemegang obligasi yang default itu dibandingkan total outstanding obligasi yang dimiliki oleh perbankan itu. Itu persentasenya di tahun pertama. Kalau tahun kedua, berapa total value of bond default in tahun kedua dibagi total value bond outstanding di tahun kedua. Itu probability-nya. Jadi kalau semakin tinggi probability ini, maka default semakin tinggi ya. Yang berikutnya menggunakan Radox model. Jadi model ini populer digunakan untuk mengevaluasi ya, atau menghitung credit risk berdasarkan pada data pasar. Itulah Radox. Radox itu singkatan dari risk adjusted on capital. Setelah ini Radox itu sama dengan ROE, tapi beda ROE itulah ROE tidak mempertimbangkan risiko, kalau ini pertimbangkan risiko. Jadi yang penting risiko apa itu pembagi itu aset to equity ya.
Jadi kalau aset equity. Jadi kalau misalnya berapa ROA atau ROE ya. Jadi bisa juga kapital modalnya atau bisa aset ini kayaknya ROE. Menggunakan ROE. Ya. Jadi misal formulanya kalau ROE kan income dibagi dengan return on equity. Kalau ini income dibagi dengan risk adjusted on capital. Risk adjusted on capital. Ya. Jadi kapital yang telah di-adjust dengan prediksi tingkat risiko. Ya, misalnya saya kasih kredit ke dia itu 100 juta. Ternyata bisa dikembalikan bisa 100% ya. Nah, pembagi itu misal contoh ya. Saya kasih kredit 100 juta, bunganya 10%. Ternyata pikirannya ada default kemungkinan risiko 10%. Jadi 100.000 dikurang 10% ya. Itu maksudnya. Jadi setolon disetujui bila RAROC relatif lebih tinggi dibandingkan ROE. Jadi kalau RAROC itu sama ROE berarti bisa ditolak, bisa tidak. Jadi pembanding dengan ROE perbankan itu, jadi RAROC itu untuk masing-masing individu, nanti kalau masing individu RAROC-nya dapat 3%. Ya. Tapi ROE perbankan 5%, berarti dia ditolak itu. Ya. Tapi kalau ROE individu itu 5%, ROE-nya perbankan 4%, berarti dia terima. Dan lebih tinggi return yang dari modal yang kita tanamkan di debitur itu setelah pertimbangan risiko itu lebih tinggi pada ROE yang kita miliki, berarti diterima. Dari dasar dari dia mempertimbangkan itu bahwa distribusi dari spread ya, dari semua obligasi spread itulah selisih antara base rate dengan bunga obligasi. Ini kayak margin lah. Spread dari perubahan margin ya, spread itu kan margin ya. Nah, jadi kalau distribusi normal ya, kalau kita baca distribusi normal, kalau seandainya 1% dari semua obligasi itu cenderung mengalami default risk ya, probability-nya, errornya. Maka 10% lupa sih. Jadi kalau 10% berarti Z itu 1,1%. Yang paling tinggi kan 4 ya, 0 sampai 4 ya. 3,4 ya, 4 ya. Nah, misalnya bila devaluasi kredit risk loan dari debitur AAA diperkirakan pinjaman loan of risk-nya dengan asumsi current level of rate dari triple bond itu adalah 10%. Durasi 2,7, nominal pinjaman 1 juta. Risk premium pada kondisi 1% dari pinjaman yang diberikan adalah 1,1%. Ya. Jadi contoh gini ya. Jadi misalnya jadi berapa penurunan nilai perubahan loan itu berapa ya? Kita lihat durasinya berapa. Min durasi adalah durasi 2,7 ya durasinya. Durasi 2,7 nominalnya berapa? 1 juta. Jadi durasi kali loan itu nominal. Lalu dikali dengan perubahan suku bunga dibandingkan dengan suku bunga sekarang. Ini perubahan suku bunganya berapa? 0,1%. Jadi 1,1% ya dibagi dengan dibagi 1,1 ya. Kalau 1 itu kan 1 ditambah R ya, 1,1 R. Jadi 1,1. Itu yang bunga yang 10%. Dan sekarang bunganya naik 1,1% ya, 1%. Ya. Risk premium pada kondisi 1%. Dari pinjaman diberikan adalah 1,1 ya. Jadi maksud gini, bunga berdasarkan R yang sebelumnya itu 10% ya, 10%. Dan kalau dengan si kredit tambah risk premium itu 1%. Jadi delta R-nya 1%. Ada perubahan suku bunga karena ada pembelian kredit itu.
Nah, sehingga nominal loan-nya 1 juta, jumlah jumlah risiko perubahan dalam nilai pasar akan menurun kualitas kredit sebesar 27 juta. Itu artinya. Jadi ini negatif ya. Jadi kalau kita ngasih pinjaman 1 juta, maka jumlah yang akan terima nanti adalah itu turun nilai sebesar 27 juta. Jadi loannya di 1 juta, jadi turunnya 1 juta. Berapa loan terakhir? 1 juta dikurang 27. Ya, loan setelah setahun ya, setelah tahun loannya jadi berapa? 1 juta dikurang 27. Jadi 27.000 berapa itu? 9.973.000 ya. Ditentukan apakah loan memberikan nilai, maka estimasi loan risk dibandingkan terhadap loan income. Ya. Estimasi loan risk dibandingkan terhadap loan income. Ya, spread cost fund plus fee on loan ya. Jadi misalnya ini kan perubahan loannya lah 27.000 ya. Nah, kemudian misalnya proyeksi 1 tahun plus fee adalah 0,2 kali 1 juta, fee-nya 0,1. Jadi loan-nya bunganya berapa? Itu 0,2, fee spread itu adalah selisih antara base rate dibandingkan dengan loan rate, jadi margin ya. Margin 0,2%, fee 1%. Jadi sehingga total income-nya adalah 3.000 ya, 3.000 dari 1 juta itu. Maka modelnya itulah 3.000 dibagi dengan loan risk. Loan risk yang kan kita loan risk dari berapa modal kita berikan kreditnya 1 juta kan. Nah 1 juta itu capital risk dibagi dengan perubahan dari loan itu ya. Loan risk berikut capital risk ya. Jadi ini perubahan risk ya. Nah, jadi 3.000 dibagi penurunan nilai kredit itulah berapa? 27.000 ya. 7.000. Itu artinya ya. Itu artinya. Jadi pembagian itu bukan sebesar 1 juta, tapi risiko turunnya dari equity itu, dari modal diberikan atau dari pokok kredit atau kredit yang diberikan itu. Jadi turunan kredit itu berapa? Loan itu adalah 27.000. Jadi kalau seandainya loan itu 1 juta diberikan, maka di akhir tahun jadi turun 27.000. 7.000 itu loan risk ya, loan risk. Nah, loan risk jadi 1 year income, income-nya setahun itu 3.000, dapat dari mana? Dari profit margin 0,2% tambah fee base dari kredit itu 1%, 0,1%. Jadi dapat 11,1% ROE-nya. Nah, ROE ini dibandingkan dengan ROE. Kalau ROE perbankan itu 12%, maka ditolak ya. Tapi ROE dari perbankan itu 10%, maka ini diterima debitur ini. Bukan ROE ini. Jadi kita melihat Melihat dari ROE itu berapa income setahun dari loan itu. Income itu dapat dari margin dari margin kredit tambah fee base-nya. Fee base muncul dari kredit itu. Dibagi dengan penurunan nilai kreditnya selama setahun. Nah, kalau nanti seandainya penurunan kreditnya itu kecil, makin kecil, maka ROE-nya makin tinggi. ROE makin tinggi ya. Kalau seandainya penurunan itu makin tinggi, maka ROE-nya makin rendah. Ya. Atau sebaliknya, kalau income dari kredit itu makin tinggi, maka ROE-nya makin tinggi. Dengan asumsi penurunan kreditnya tetap. Kalau income-nya makin rendah, maka ROE makin rendah. Ya, rendah. Itu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Jadi kalau lihat konsepnya apa? Jadi ROE itulah pembaginya dari loan risk. Loan risk itu dianggap sebagai modal yang hilang ya, modal hilang dalam pemberian kredit. Padahal modal yang ditanamkan hilang dari pemberian kredit itu berapa? Misal ke kredit 1 juta, oh ternyata turun 27.000, berarti modal hilang 27.000, udah hilang, ya 7.000 itu. Jadi maka income bagi modal hilang itu hilang.
Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Nah, jadi itu rarok itu ya. Kemudian kalau kita lagi contoh lain ya. Misalnya expected income itulah 0,3 sen ya, atau 0,03 0,03. Kemudian 90% till historis kasus ekstrim default rate bagi debitur peminjam di sini adalah 4% ya, default risk ya, default rate ya. Dan proporsi pinjaman dolar tipe ini yang tidak dapat ditangkap kembali adalah 80%. Sehingga raroknya berapa? Raroknya adalah jadi income-nya berapa? Income-nya adalah sama dengan 0,03 ya, dibagi dengan 4% dikali 0,8 ya. Jadi pinjaman dolar, resipien dolar yang tidak dapat diterima kembali, terima kembali. Kemudian default rate bagi debitur pinjam istilah 4%. Ya. Maka 4% dikali persentase yang nggak bisa terima kembali dapat 0,032. Jadi yang pembagi berarti yang tidak dapat bisa kembali lah. Ya. Kalau di income-nya ini pakai persentase, ya. 0,3 sen atau 0,03 itu 99% historis kalau sistem default rate bagi 9%, 4% ya. Itu maksudnya. Jadi sehingga dapatnya 0,375% ya. Kemudian yang ketiga adalah model option model. Bagaimana menggunakan option model dalam memprediksi apakah loan itu gagal atau tidak bayarnya. Jadi model ini digunakan pertama kali oleh KFV Corporation yang dibeli oleh Moody's 2002 dengan nama Credit Monitoring Model. Juga keuangan menggunakan model KFV inilah untuk menentukan expected default risk frekuensi EDF perusahaan besar. Ini cara kerja gimana? Jadi ini terkait dengan option. Option itu bisa kapan, bisa contoh option jual ya. Option jual, berarti dia kan kalau option jual itu dia akan bayar bayar provisi depan ini. Option jual itu kalau misalnya saya punya dolar ya, dolar itu kan kalau saya piutang dolar, dia option jual dolar karena nanti kalau saya terima dolar supaya saya perkirakan dolar turun, maka kontrak opsi jual dolar. Supaya kalau harga dolar turun di pasar, saya tetap bisa menjual dolar ke agen yang menjual opsi itu dengan harga tertentu. Misalnya contoh, misalnya saya punya dolar 1.000 dolar, dia tempoh 3 bulan lagi. Kalau 3 bulan itu tempohnya nanti diperkirakan harga dolar lebih rendah dari sekarang ya. Jadi sekarang harga dolar misalnya 15.000. Nanti tempoh harga dolar itu jadi sekarang 15.000, jadi 14.000 kan turun dolar, 1.000 rupiah. Supaya saya nggak rugi, karena nanti saya terima 3 bulan lagi, begitu dolar sawang ke rupiah, akan rugi saya 1.000 per dolar. Maka saya beli opsi jual dolar, harga opsinya berapa? Itu di bawah 1.500, tapi masih data 1.400. Misalnya opsinya harga jual sales price-nya misalnya 1.450 ya. 450. Jadi dengan asumsi nanti dolar 3 bulan lagi 1.400. Jadi harga dolar sekarang 1.500. Maka kalau seandainya pada saat 3 bulan lagi saat jatuh tempo piutang saya itu ternyata harga dolar 1.400, maka saya jual dolar saya ke agent ya. Saya terima dolar, kemudian saya jual ke agent. Bukan saya jual di pasar, kalau jual di pasar 1.400. Tapi jual di agent 1.450. Tapi kalau di pasar itu harga dolar 1.500, saya kan kontraknya 1.450. Maka nggak jadi saya jual ke agent itu, agent opsi itu. Saya jual ke pasar. Apa yang saya jual ke agent itu saya jual 1.450 di pasar 1.500, mending nggak jadi saya jual. Ya. Jadi kapan saya gunakan opsi itu kalau sebenarnya harga di bawah 1.450.
agak jual di pasar. Kalau agak jual pasar di atas 1.450, maka saya tak jadi pakai. Sehingga saya rugi sebesar komisi dari fee option itu kalau nggak saya gunakan ya. Tapi kalau saya gunakan, saya akan bisa untung ya. Bisa untung. Jadi maksimal itu asetnya maksimal 1.450 baru saya jual ya. Nah, kalau harga pasar di bawah di atas 1.450 saya nggak jual ke agent. Saya jual di pasar ya. Nah ini kalau sini bagaimana payoff borrower payoff from loan ya. Borrower itu peminjam ya. Okay. Jadi misalnya S itu size itu sama dengan jumlah kredit diberikan ya. S itu. Sale of stock equity investment in the firm. Jadi payoff stockholder itu di berapa jumlah dari equity investment ya. Kalau A itulah market value dari aset ya, of the firm. Jadi kalau market value of the firm itu biasanya kalau kasih pinjaman kan jaminan kredit. Jaminan kredit itu biasanya di aset perusahaan. Jadi misalnya kalau seandainya aset perusahaan itu nilainya lebih rendah ya, lebih rendah. Misalnya contoh ini ya, misalnya aset perusahaan itu lebih rendah nilainya, ya. Maka saya cenderung debiturnya cenderung apa? Debiturnya akan cenderung kalau aset lebih rendah, itu cenderung tidak akan bayar kan, tidak akan bayar. Aset lebih rendah daripada riba kredit. Misalnya kredit dia juga minjam kredit misalnya 10.000. Pada saat aset perusahaan itu di bawah 10.000, dia cenderung tidak membayar kredit, pokok dan bunga nggak dibayar. Tapi pada saat asetnya lebih tinggi daripada 10.000, maka dia akan bayar kreditnya. Itu artinya. Ini misalnya keterangannya, jika investasi memburuk ya, sehingga nilai asetnya satunya nilai asetnya itu turun ya, maka liability stockholders pemilik perusahaan akan mendefault utang perusahaan. Ya. Jadi maksudnya si kreditur perusahaan itu akan mendefault utang perusahaan. Ya. Nah, kenapa? Karena kalau diperpanjang nanti utang bayar ya. Gitu. Kerugian yang diderita hanya S ini ya. Jadi kalau utangnya kan di B, utang B. Untuk utang di B kemudian nilai asetnya kalau nilai nilai aset itu sebesar B ini asetnya, maka dia tidak mendefault dan tidak menjual. Tidak mendefault dan tidak juga artinya gini, dia tidak akan default itu. Tapi kalau nilai aset itu di atas hutang ya, di atas hutang, maka dia tidak mendefault. Bisa default bisa tidak ya. Jadi pada saat aset itu sama dengan 0 ya, 0, maka dia akan melakukan ini. Bentar di asetnya stockholders. Ya. Jadi kalau asetnya makin besar dari hutangnya, maka tidak default. Tidak mendefault debitur. Tapi kalau aset yang di bawah hutang, harusnya default. Jadi akan rugi sebesar S. S itu sama dengan ini, size initial equities. Ya. Di kondisi perusahaan membaik, nilai asetnya dari perusahaan lebih tinggi, A2 kan lebih tinggi. A2 ini di atas hutang ya, atas hutang. Maka saudara perusahaan akan membayar hutang perusahaan ya sebesar perbedaan perusahaan akan membayar hutang perusahaan sebesar 0 B ya, 0 itu seperti 0 sampai B, bayar hutangnya ya, itu maksudnya. Jadi pemegang saham itu akan bayar hutangnya ke bank. Tapi kalau harga itu di atas itu A2 ya. Karena kondisi better off bagi stockholder perusahaan. Tapi kalau
harga aset itu A1 di bawah nilai utangnya, maka dia cenderung nggak bayar utang. Kalau utang dia rugi sebesar S. Ya. Sebesar S. Nah, sebesar S. S ini. Ya. Itulah ses initial equity investment di perusahaan. Ya. Itu. Jadi misal contoh ya, S itu apa? Misalnya hutang itu ada pinjaman ke bank 100 juta, equity-nya 30 juta. Cuma 30 juta, kalau seandainya utangnya itu nilai asetnya lah lebih masih sebesar utang ya, utang, maka dia tidak akan aset utang benar, asetnya sama dengan utang, ya, berarti rugi 30 kan. Tapi kalau aset kurang di utang, ruginya 30 tambah dengan selisih utang dan aset itu ya. Gitu. Oh sorry. Kalau dia itu asetnya itu sama dengan utang ya, maka dia bisa lunasi bisa enggak itu, lunasi bisa enggak, ya, bisa lunasi bisa enggak. Kalau dia lunasi ya, berarti dia rugi sebesar equity ditanamkan di utang itu. Tapi kalau aset itu misalnya contoh ya, utangnya itu adalah 100 ya, asetnya lah 120 ya. Maka kalau dia lunasi ya aset itu, maka dia kan untung 20 untung itu kalau seandainya modal 20, maka berada di titik ini kan. Nah, dia bisa lunasi bisa enggak itu, lunasi bisa enggak. Ya. Kalau dilunasi berarti lunasi dia tidak untung, tidak rugi. Tapi kalau dilunasi misal utangnya itu 110 ya, lunasi kan lunasi berarti dapat keuntungan 10 ya, 10, dia rugi 10 tambah 30 tambah besar ruginya. Itu maksudnya. Ya. Itu. Jadi kalau 110 dilunasi dia untungnya 10 dikurang dengan equity-nya. Dikurang. Itu maksudnya. Ya. Jadi si equity itu kan pembayarannya. Dari sisi perbankan ya. Di sisi perbankan ini di segi si perbankan. Di perbankan sebaliknya, kalau ini kan debt, ini nilai aset ya. Di perbankan itu kalau nilai asetnya itu lebih rendah daripada utang A1 misalnya A1, maka di perbankan itu akan segera itu kan melakukan penagihan itu ya, itu maksudnya. Ini misalnya jumlah maksimum yang diterima LK dia adalah B yang maksimum. Ini misalnya kalau nilai asetnya misalnya aset A2, dia terima B aja, ya. Ini keuntungannya sebesar jumlah tertentu ya. Perlu dihadapkan opsi default atau repayment secara rasional ya. Membayar pinjaman hanya jika A hanya lebih besar pada B. Jika nilai asetnya atas debitnya. S1 boleh yang asetnya ini kan A1. Jadi kalau A di atas A, B itu bisa A2, dia akan bayar tuh. Ya, bayar sehingga di perbankan terima sebesar pinjaman yang diberikan aja, ya. Ini tidak ada kelebihan, tidak. Jadi keuntungannya sebesar pinjaman diberikan. Tapi kalau dia di bawah B, maka dia kemudian bisa contoh B-nya ini 100, asetnya 90, rugi 10. Kalau dia tagih seharga harga pasar itu. Nah, sampai kalau seandainya asetnya 0, dia rugi sebesar pinjaman diberikan, sebesar B. Ya. Itu maksudnya. Oke, itu yang dapat saya sampaikan di sini ya, menentukan bagaimana credit risk diukur di dalam kalau perusahaan itu memberikan pinjaman kepada pihak ketiga. Jadi intinya adalah bahwasanya credit risk itu kerugian diderita oleh si perbankan lembaga keuangan kalau seandainya hasil penagihan ya pokok bunga itu tidak seperti diharapkan, ya, di bawah diharapkan. Itu sehingga dia mulai kerugian. Tapi kalau
utang dan bunga sesuai dengan harapan dia, pokok tambah bunga, bunga 10%, pokok 1 dapat 1,1, kalau pas itu berarti kan maksimal sebesar itu diterima. Maka default risk 0. Tapi di bawah itu default risk sama dengan selisih 1,1 dikurang jumlah terima. Ya, itu default risk. Intinya itu saja, ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini ya. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Halo, udah Nggak ada. Nggak ada, Pak. Belum ada. Dikasih tahu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak, Bapak. Ada ya? Tidak. Oke, sekarang buka lagi videonya. Buka lagi video, udah selesai kuliahnya. Buka lagi videonya. Ya. Buka video Bentar, sebelah. Pak. Ya. Cangkamannya. Oke. Udah, Pak. Udah ya. Udah lihat belum buka babu kita? Ica mana? Ica mana? Ya Allah, ini Bapak. Tuh, Bapak saya habis makan. Ya, Nggak di sini. sopan ya. Lagi kelas makan. Nggak sopan tuh, Pak. Evita. Mangkir, Pak, mangkir. Evita, Iya, Pak. Iya, Pak. Hadir, Pak. buka videonya. Sebentar, Bohong, Pak. Pak. Kamera Bohong. saya Dia lagi nggak mandi. bisa, Pak. Error. Dia lagi mandi, Pak. Bohong. Aku lagi di kamar mandi kali itu. Ini tambunan. Ini Mana? di kamar mandi tadi. Kalian pakai HP ya? Rival ada, si Elizabeth. Elizabeth mana tuh? Elizabeth. Elizabeth kameranya error, Pak. Alah, kamu error bukan kameranya. Nggak bohong, Pak. Beneran. Ini kamunya error. Di yang di kambing hitam kameranya. Niken mana? Ada Pak, ada. Ini Ada, Pak. Ada. Pak. Nano belum masuk. Nano belum masuk ya? Tadi keluar ya Nano. Pak, ini ada. Keluar sendiri tadi. Elvira. Ini saya absen ya, sebentar ya. Internetnya mati. Absen mulu perasaan. Ya, Bapak kenapa sih absennya harus 2 kali sehari? Udah kayak minum obat. Ya kalau enggak, kalau sekali sehari nanti bisa sakit. Supaya sembuh 2 kali sehari. Eno megangin telur kenapa? Cuma sembuh penyakitnya. Maka Telur nggak jadi. ya pagi pertama dan terakhir ya. Pertama ya awal kuliah, terakhir kuliah. Kalau sakit nanti. Bapak, kalau misalnya awal kuliah nggak ada absen mangkir, terus pas terakhir absen gimana Pak itu? Mangkir aja, Pak, mangkir. Mangkir aja katanya. Kan temanmu jawab tuh. Temanmu jawab tuh. Mangkir aja. Ih, Bapak beneran aku serius nanyanya. Ya itu temanmu jawab tuh. Ngapain jawab lagi? Oh, jadi mangkir. Nah temanmu jawab, udah jawab kan. Coba cek aja sini ceritanya mana. Ya. Mana pertemuan absen. Ya. Ada salah perempuan risiko. Ini ya. Ini si Gilang masih mangkir ya. Ya, mangkir Bapak, mangkir pecat aja Pak. Tambunan masih mangkir. Hadir, Pak. Mangkir Ada. gimana sih? Dari tadi Hadir. saya ada. Ruli Siregar ada. Hadir dari tadi, Pak. Ruli Siregar. Ini glowing banget ini. Nino Batubara. Hadir nih, Pak. Hadir. Nino Batubara hadir. Ke Indonesia Daulay. Hari ini Tambunan Pak. Tambunan. Hadir Pak, hadir Pak. Ica Butar. Hadir. Saya mau jadi saudaranya Rulita aja, jadi Ica Tambunan. Kemudian si Niken Parulian. Enggak, Pak. Bikin manurung, Hadir nih. Pak. Hadir. Niken hadir Pak. Evita Nasution. Hadir. Arjepti Sibuta Butara. Berubah jadi Batak semua. Octavia Menurung apa? Mangkir, Pak.
Okta Manurung. Pacaran, Pak. Okta Pak mangkir Pak tuh nggak ada Manurung. Pak. Mangkir, Kamu Pak. ada? Mangkir. Mangkir Pak mangkir. Okta Manurung nggak ada? Nggak ada. Serius? Coba lihat aja Pak, suruh buka nggak ada. Mana si Okta mana? Loh, tadi ada keluar lagi gimana sih? Hah? Tuh ada nggak Pak? Nggak ada si Okta Manurung itu, mana itu? Ya udah Pak, dijual. Pacaran Pak, kan udah dibilang. Waduh. Mangkir Pak mangkir. Di kita Sergar dah, di kita Sergar dah, di kita. Nggak ada, Pak. Masih syuting, Pak. Sergar syuting. Marisa Tambunan. Maria, Pak. Bukan Marisa. Maria. Hadir. Ripar Sergar ada? Ada Pak. Ada. Pak Gilang Rizal, lagi jalan Pak sama Okta Pak. Hadir. Ya. Si Rizal nggak ada juga Rizal. Rizal si buru-buru nggak ada. Nggak ada, Nggak kenal Pak. Pak. Ya. Nggak kenal. Lagi nguli, Ini Pak. si Okta di mana? Okta mana? Coba si Okta mana deh? Pak lagi jalan Okta sama Gilang Pak. Oh, Gilang. Nggak ada Pak. Itu siapa yang ngomong, siapa itu? Nggak ada. Neno, Pak. Okta hadir Pak tadi, cuman mungkin lagi di toilet kali Pak. Mana Oktanya? Okta mana? Reconnect, lagi mau join lagi. Kok keluar masuk, kenapa sih? Gak ada wifi di rumahnya Pak. Nah, ini ada WA nih. Pak, katanya di IBS dapat kuota, Pak. Masa aku nggak dapat, Pak? Cuma Telkomsel doang. Gimana tuh, Pak? Iya Pak, Pak, juga Iya. nggak dapet. Enggak, itu kalau kuota itu kan nomor apa Telkomsel tuh apa? Kan Telkomsel kan? Enggak, sebelumnya nggak dibilangin harus Telkomsel atau apa. Dibilanginnya cuma harus lengkapin data e-kampus. Enggak, karena mereka kerjasama operator tertentu. Jadi itu dapat kuota dari pemerintah 50 giga. Jadi, Tapi ada tapinya. kamu ganti aja. 45 giga cuman buat Zoom. Gitu-gitu, emang khusus buat belajar gitu. Jadi kayak Iya, 5 tapi- giga buat ya udah buat kuota utama. Ya Allah sedih banget aku bilang. Tapi tetap aja lumayan tahu orang Zoom tiap hari. Iya, makanya. Nggak tahu diri Abang Rumita. Ya, yang dapat siapa? Yang dapat siapa di sini? Yang dapat? Makanya temen-temen aku ada yang nggak ada wifi kan. Yang dapat sini Tuh siapa? yang dapat siapa aja. Dia nguras kuota banget tau. Hah? Join dong Pak. Yang dapat siapa? Elin, Pak. Elin. Ini artinya apa? Excel, Pak. Telkomsel kan? Excel. Excel. Oh, itu Excel ya. Kalau Telkomsel nggak dapat dong? Indosat dapat Pak, saya dapat. Jadi kayak apa namanya? Kamu itu apa operatormu? Ica. Kayak disuruh update data, pengkinian data, biodata. Indosat, Bapak. Indosat. Oh, mungkin nama kamu nggak benar kali. Ih, Bapak orang bener Pak. kok. Ini Telkomsel nggak dapat Pak. Ya, coba Pak tanya, XL nggak dapet Pak. Elin coba XL tanya dapet. ke bagi kemahasiswaan. Saya nggak tahu tuh bagi kemahasiswaan gitu. Kemahasiswaan Pak Izul itu. Isi hidayah. Tanya bagi mahasiswaan ya, Pak Izul. Nanti saya kasih nomor teleponnya di grup ya. Oke Oh, Pak Ijul, Pak. Mas Arif. Itu ya, Pak. Arif. Sorry, Arif. Oh, Arif. Udah tahu nomor teleponnya, Arif? Arif yang mana Kak? Perpustakaan Banyak. Bukan Arif yang di kemahasiswaan, bukan di pustaka, di Belum kemahasiswaan. tahu Pak. Taunya cuma nomor Pasparta doang kan. Jadi yang saya kirim mau Arif ke kemahasiswaan ya. Tanya kemahasiswaan Arif. Ya udah, iya. Iya, Pak. Udah kirim nomor Oke, teleponnya. Bapak. Ya. Pak, mau nanya juga dong Pak. Tadi Sokta mana? Sokta tuh- Nanya Pak, mulu. Pak Sparta, ini nanti diupload ke YouTube kan, Pak? Oh iya, emang kenapa? Iyalah. Enggak, soalnya nanti kalau misalnya ada yang lupa-lupa, saya bisa nonton lagi. Kan Ya. lumayan, Pak. Iya. Bohong Pak, bohong. Saya masukin ke itu kok. Pak bohong Pak. Ica belum subscribe Bohong mah sama Ica Bapak. Pak, Ica nggak ada kuota. Ih, kota gue banyak. Jangan kayak orang susah. Ya. Dia aja ngeluh Pak pengen dapat gratis. Oke, ada pertanyaan lagi? Nggak ada, Oke. Pak. Udah Iya, Pak. ada waktunya sekarang. Oke, Assalamualaikum. cukup Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Sehat-sehat ya, Pak. Makasih, Pak. Keluar ya, Pak. Makasih, Pak. Ya, Bapak. Sama-sama. Izin live ya, Pak. Ya, sama-sama. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Saya habis lagu ini. Lagu ini kalian.